Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usollim wa ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha ankal yahudu wala nasara hatta tatabi'a milatahum. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tadi di mukadimah sudah disebutkan berkaitan dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kaum muslimin. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa walan tardha ankal yahudu wala nasara. Jadi tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Hatta tatabi'a milatahum. Sehingga umat Islam itu mengikuti milah-milah mereka. Milah-milah di sini para mufassirin menafsirkan ada yang berarti agama, ada yang berarti aliran-aliran atau peraturan-peraturan. Nah, sehingga bahwa orang Yahudi dan Nasrani ini selama-lamanya dia tidak akan ridho. Kalau kita lihat bagaimana ada kata di sana lan di sana fungsinya itu sebagai khobar ya, mengabarkan kepada kita itu bahwa selama-lamanya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada umat Islam, sehingga umat Islam mengikuti milah-milah mereka. Jadi selama mereka umat Yahudi dan Nasrani ini tidak ridho kepada umat Islam, maka selama itu pula mereka akan terus melakukan sebuah gerakan, melakukan sebuah inovasi ya untuk menyesatkan umat Islam. Dan salah satu yang memang paling kentara saat ini adalah mereka memproduksi pemahaman-pemahaman agar memang pemahaman-pemahaman ini bisa diadopsi oleh umat Islam. Seperti yang kita ketahui bagaimana mereka memproduksi pemahaman liberalisme, pemahaman sekulerisme, atau isme-isme yang lain, nasionalisme dan sebagainya. Katakanlah bagaimana mereka memproduksi pemahaman sekulerisme. Ya, di sana disebutkan bahwa sekulerisme itu adalah sebuah pemahaman yang terus dicekokkan kepada umat Islam agar umat Islam mengikuti alur dan jalur yang mereka inginkan. Sekulerisme itu adalah pasludin anil hayah wa pasludin anid daulah, memisahkan agama dari kehidupan dan memisahkan agama dari negara. Itu adalah sebuah pemahaman. Berbahayakah pemahaman itu? Tentu. Karena memang pemahaman itu nantinya akan menghasilkan tingkah laku. Sebagaimana Syekh Taqiyuddin Nabhani menyampaikan dalam Nizamul Islam bab Thoriqul Iman, di sana dikatakan bahwa palsulukul insaniyu marbutun anil mafahim, bahwa tingkah laku manusia itu marbutun, terikat oleh apa? Oleh pemahamannya. Ketika seorang muslim sudah mengadopsi pemahaman sekuler yang diproduksi oleh orang-orang Yahudi Nasrani ini, terus diadopsi sadar atau tidak sadar oleh dia, maka kalau kata orang Sunda itu membuat dia jongjon. Umat Islam jongjon. Maksudnya jongjon itu apa ya? Ya jongjon lah begitu ya. Jadi ya tenang-tenang saja. Bisa jadi dia sholatnya jalan, saumnya jalan, bahkan mungkin haji bolak-balik. Tetapi ketika anak perempuannya, istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat, itu seolah-olah tidak menjadi masalah buat dia, seolah-olah tidak berdosa, ya, karena dia menganggap bahwa itu urusan passion, nggak ada urusan sama agama, kan seperti itu. Nah, itu akibat dari pengaruh sekuler. Bisa jadi dia sholatnya jalan, saumnya jalan, haji bolak-balik,
tapi aktivitas ribawi tetap dia lakukan terus. Bahkan merasa tidak dosa besar gitu ya. Merasa itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Beres nganyuk ke sini, nganyuk lagi ke kanan. Beres dari nganyuk ke kanan, beres nganyuk lagi ke kiri. Kan seperti itu. Padahal dia sholatnya bisa kita lihat secara zahir, subhanallah kesolehannya gitu ya. Tapi ketika dia tadi mengadopsi pemahaman sekuler, itu kan luar biasa. Akhirnya seperti itu. Bahkan yang paling berbahaya adalah ketika dia mengambil pemahaman sekuler ini, sadar atau tidak sadar, bisa jadi dia sholatnya jalan, saumnya jalan, bahkan mungkin haji bolak-balik. Tapi ketika hukum-hukum Allah tidak diterapkan dalam sebuah institusi negara, cek maraneh nama jauh teuing senajan ngomong teh. Ulah jauh-jauh teuing lah ngomong teh. Maka jeung mamawa negara ka cenah, maka mamawa agama ka negara keur meda negara mah geus aya nu ngatur. Nah, seolah-olah bahwa Islam itu dikerdilkan oleh pemahaman tadi. Nah, ini bahayanya pemahaman yang diproduksi oleh orang-orang Yahudi Nasrani tadi. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan salah satu hadis, kalau tidak salah begini bunyinya. La tatabi'una sanana man qablakum sibron bisibrin wadiro'an bidiro'in hatta lau salaku juhrodobin selah salaktumuhu. Kulna ya Rasulullah al Yahuda wa Nasoro qala faman. Nah, dalam hadis itu dikatakan bahwa kata Rasulullah SAW bahwa kalian nanti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal. Lalu sedepa demi sedepa, bahkan sampai masuk liang bayawak, ya bahasa Sundano gitu ya. Sampai masuk kepada lubang bayawak, kalian mengikuti. Bimakna ini bahwa memang sampai kepada sesuatu yang membahayakan diri kaum muslimin, umat Islam terus mengikuti itu. Sehingga para sahabat bertanya, kulna ya Rasulullah Yahuda wa Nasoro, ya Rasulullah cenah nuturkeun Yahudi jeung Nasrani. Qala faman saha deui. Tah, ternyata memang saat ini hadis ini luar biasa. Fakta dan realitanya seperti itu. Coba kita saksikan sekarang bagaimana yang sibuk ngurus-ngurus sekarang mau tahun baruan siapa? Umat Islam. Bahkan kalau umpamanya pemuda-pemuda di bulan Februari, siapa yang sibuk? Umat Islam. Sehingga ya kita bisa lihat bagaimana pengaruh dari pemahaman ini membuat umat Islam itu ya katakanlah jongjon, ya tenang-tenang saja bermaksiat kepada Allah. Maka solusi dari itu semua adalah, ya saya kutip lagi dari kitab Nizamul Islam. Bagaimana Syekh Taqiyuddin Nabhani mengatakan, yanhadul insanu bima indahu min fikrin. Bangkitnya manusia itu tergantung kepada pemahamannya. Maka ketika umat Islam saat ini yang katakanlah sejak bagaimana kita lihat sekarang umat Islam itu katakanlah pemikirannya sudah merosot gitu ya, maka dia harus di-up lagi, harus ditaikan lagi, harus dibangkitkan dengan apa? Dengan pemahaman Islam yang benar, ya, tidak sekuler tadi, bahwa akidah Islam itu dia harus sebagai akidah akliyah dari proses berpikir. Yang kedua dia juga harus sebagai akidah ruhiyah, yang mana di sana landasannya adalah kepada hal-hal yang gaib. Yang ketiga bahwa dia juga harus sebagai akidah mulkiyah, sebagai sebuah akidah siasah, akidah yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Ya, kalau kita lihat bagaimana seperti definisi Islam itu sendiri, ya. Apa itu Islam? Al-Islamu huwa dinul ladzi anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litandimi ala qatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Bahwa Islam itu adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur hubungan manusia itu dengan Khaliknya, dengan Allah. Nah, itu bab-bagan ibadah dan akidah.
Wa binafsi, bahwa Islam juga mengatur manusia itu dengan dirinya sendiri. Nah, ini dalam bab-baban pakaian, makanan, minuman, dan segala macamnya. Wa bi ghairihi min banil insan, bahwa Islam juga mengatur urusan manusia itu dengan manusia yang lainnya, dengan masyarakatnya, dengan tetangganya, sosialnya, budaya, politik, ekonomi, dan negaranya diatur oleh Islam. Itulah yang disebut dengan kesempurnaan Islam. Maka untuk membangkitkan kembali umat Islam saat ini, ya tadi harus dibenahi dulu pemahamannya agar tidak sampai terjebak pada pemahaman sekuler tadi. Hanya mencukupkan diri bahwa Islam teh cukup ku sholat, zakat, saum, haji, seolah-olah Islam itu tidak mengatur urusan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan negaranya. Maka tadi solusi pasti dari permasalahan ini adalah bahwa umat Islam tadi harus, katakanlah harus ada sebuah jamaah, harus ada sebuah kutlah yang terus membina masyarakat agar dia kembali kepada pemahaman Islam yang lurus dan benar. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.